Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Jasim Majis hendak menjabarkan isi syair lagu religi Tauhid Ma'rifat Islam yang saya tulis dan yang saya bawakan dengan judul Nikmat Batin. Yang dimaksud dengan nikmat batin itu ialah apabila orang yang sudah mampu mencapai tingkat kesucian hati atau kesucian batin yang disebut kaya jiwa. Karena memang ada petunjuknya yang berbunyi, ketahuilah yang disebut kaya itu bukan kaya akan harta benda, tetapi kaya akan jiwa. Dan ketahuilah bahwa kekayaan harta bendamu adanya menyatu di dalam hatimu. Nah, maka raihlah kekayaan itu untuk menyimpan kekayaan dalam rasa yang disebut nikmat batin, agar orang lain tidak bisa mencurinya. Maka raihlah kekayaan itu, karena itu bekal untuk kelak menuju ke alam baka, agar kelak kita di sana mulia, nikmat, tentram hati kita, karena sudah terbuka mata yang ada di dalam hatinya. Jangan sampai kita ini hanya sibuk dengan urusan harta benda dunia, karena ada petunjuknya. Barang siapa yang tergadai, terbelenggu, terpenjara, tersibukkan oleh kesibukan dunia, maka dialah orang-orang yang tergolong orang-orang yang merugi. Namun petunjuk lain mengatakan, tuntutlah kampung akhiratmu, tetapi jangan kau lupakan tentang kejayaan duniawimu. Karena bila kita hanya sibuk dengan aktivitas yang dunia, itu akan membuat mata hati kita menjadi buta. Maka dari itu, buta pula lah kelak di akhiratnya. Jalannya meraba-raba karena gelap gulita. Ibaratnya mata itu terbuka atau melek dan merem, sama saja gelapnya. Nah, itulah yang disebut alam malakut. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian, tidak punya makanan, tidak punya minuman. Mereka hanya meraba-raba. Seolah-olah dia hanya mendengar suara, begitu didatangi ternyata mereka juga orang-orang yang arwahnya gentayangan. Maka belajarlah ilmu untuk membuka mata hatinya sejak saat kita masih hidup di alam dunia. Untuk bekal kelak ke akhiratnya, untuk bekal kelak kita menuju ke alam baka atau yang disebut alam lahut. Itulah yang disebut surga Jannatun Naim. Agar kita kelak nanti tidak sampai tersesat dan tidak sampai merkayangan arwahnya. Di sini ada petunjuk yang berbunyi wallahu ghaibun al insanu ghaibun. Artinya Allah itu gaib, sejatinya manusia itu juga gaib. Nah, kalau kita tahu bahwa Allah itu gaib dari alam nasut atau alam dunia, alam malakut atau alam arwah, alam jabarut atau alam malaikat, alam laut atau akhirat, alam hahut, nah itu yang namanya aras. Jadi yang namanya gaib itu benar-benar gaib, gaib dari yang gaib. Maka untuk menuju ke alam gaib atau untuk menuju ke sana yang dikatakan surga Jannatun Naim tadi, itu tidak bisa menggunakan harta benda dunia. Karena ada petunjuknya. Ru'yatullahi ta'ala fi dunia bi ainil holbi. Artinya melihat Allah di dunia itu hanya bisa menggunakan penglihatan mata hati. Tidak bisa menggunakan harta benda dunia. Bila hendak menuju ke surga menggunakan harta benda dunia itu sangat tidak mungkin, sangat susah. Ibaratnya masih lebih mudah seekor unta raksasa untuk masuk ke dalam lubang jarum jahit kemeja yang sekecil itu.
Karena yang dilihat dengan mata hati itulah yang dikatakan Nurullah atau Nur Muhammad, sang penerang jiwa manusia. Nah, siapa saja yang sudah bisa mendapatkan penerang jiwa saat hidup di alam dunia, maka dialah orang yang mendapat rahmatnya, tenang tentram di hati dan jiwanya, tahu jalannya pulang untuk menuju ke alam baka. Nah, itulah kelak orang yang akan tahu jalan apabila ajalnya telah tiba, yang disebut nikmat batin namanya. Maka sejak saat kita masih hidup di alam dunia, marilah kita mencari ilmu untuk bisanya terbuka mata yang ada di dalam hatinya, agar kelak kita tahu jalan pulang dan tidak sampai gentayangan atau tersesat arwahnya. Simpan harta kekayaanmu di surga, agar orang tidak bisa mencurinya, karena dia di hati dan jiwa. Kekayaan manusia sesungguhnya dia menyatu dalam hati di dada, itulah kaya jiwa namanya. Rayalah kekayaan di dalam jiwa, sejak saat masih hidup di dunia, itu bekal untuk alam baka, agar kelak nanti nikmat di sananya senang tidak sampai susah yang dirasa, mulia hidup tentram di hatinya. Tergadai terpenjara hanya oleh kesibukan dunia. Jangan buat dirimu terpedaya, tersiksa menderita jiwa hampa. Itu yang membuat mata hati buta, ingat jalan meraba-raba, dan akhirnya salahlah arahnya. Maka belajarlah saat di dunia, menemukan jalan untuk alam baka, karena jangan tersesat nantinya. Susahlah untuk mencapai ke surga bila menggunakan harta dunia. Masih lebih mudah
menjahit kemeja. Dialah Nurullah, sang penerang jiwa yang bersemayam di dalam hati setiap umat manusia. Siapa bisa mendapat penerang jiwa, dialah yang mendapat rahmatnya, maka tenang hati dan jiwanya. Itulah nikmat hati namanya.